Halo guys, di dalam video kuliah kriptografi kali ini kita membahas topik mengenai fungsi hash atau hash function. Sebagaimana saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya, algoritma kriptografi itu ada 3 macam. Pertama adalah algoritma kriptografi kunci simetri. Yang kedua adalah algoritma kriptografi kunci publik. Dan yang ketiga adalah fungsi hash. Apa yang dimaksud dengan fungsi hash? Fungsi hash adalah sebuah fungsi kriptografis yang mengkompresi pesan M berukuran sembarang menjadi sebuah string H yang berukuran tetap atau fix. Jadi kalau fungsi hash itu saya nyatakan sebagai fungsi H ini menerima input pesan M, hasilnya luarannya adalah sebuah string H kecil ini yang ukurannya jauh sangat kecil dibandingkan ukuran pesan M. Jadi kalau diibaratkan dalam bentuk gambar seperti ini, fungsi hash itu adalah fungsi H ini, inputnya adalah sembarang pesan ukuran sembarang, hasilnya adalah sebuah nilai yang berukuran tetap. Nah, luaran atau output dari fungsi hash ini dinamakan juga pesan ringkas dari pesan M atau message digest, atau kadang-kadang disebut juga dengan nilai hash atau hash value. Sebagai contoh misalnya di sini pesan berukuran M, ukurannya 1 MB. Nah, nilai hashnya hanyalah 256 bit saja. Fungsi hash ini bersifat irreversible, artinya kita bisa mengkompresi pesan menjadi nilai hashnya, namun kita tidak bisa mengembalikannya menjadi pesan semula. Sebagai contoh misalnya ini adalah pesan yang sangat terkenal yang terdapat di dalam template PowerPoint, lorem ipsum kendala sit amet dan seterusnya. Dengan fungsi hash H ini dihasilkan sebuah message digest atau pesan ringkas yang ukurannya 256 bit. Nilai hash ini saya notasikan dalam notasi heksadesimal. Ini contoh-contoh lain. Sebuah string yang pendek, pesan yang pendek, halo, nomor teleponku, tsunami, nilai hashnya selalu panjangnya sama, yaitu 128 bit. Kalau tadi 256 bit, kalau ini sebuah fungsi hash yang lain yang panjangnya, nilai hashnya adalah 128 bit. Fungsi hash ini disebut juga fungsi hash satu arah karena ia hanya bekerja dalam satu arah. Artinya fungsi hash ini meringkas pesan menjadi pesan ringkas, namun tidak bisa mengembalikannya menjadi pesan semula. Nah, ini yang kita sebut tadi sifat irreversible tadi. Fungsi hash memiliki 3 sifat penting sebagai berikut. Pertama adalah collision resistant. Artinya, sangat sukar menemukan dua input A dan B, sedemikian sehingga HA sama dengan HB. Sifat ini menyatakan bahwa dua pesan A dan B yang berbeda tidak mungkin memiliki nilai hash yang sama. Artinya, tidak mungkin terjadi kolisi. Yang kedua adalah pre-image resistant. Untuk sembarang output Y, sukar menemukan input A sedemikian sehingga H sama dengan Y. Artinya, jika diberikan message digest suatu pesan adalah Y, sangat sukar menemukan pesan A sedemikian sehingga nilai hashnya adalah sama dengan Y. Jadi kalau kita diberikan sebuah nilai hash, kita tidak bisa menemukan pesan aslinya. Ini yang maksudnya sifat kedua ini. Yang ketiga adalah second pre-image resistant. Artinya, untuk input A dan output Y sama dengan H, sukar menemukan input kedua yaitu B, sedemikian sehingga HB sama dengan Y. Jadi kalau diberikan sebuah pesan dan message digest-nya adalah Y, sangat sulit mencari sebuah pesan lain B, sedemikian sehingga nilai hash B itu sama dengan Y. Fungsi hash biasanya memproses pesan itu dalam blok-blok pesan.
Jadi pesan dipecah menjadi blok-blok yang berukuran lebih kecil. Setiap blok masuk ke sebuah fungsi intermediate dalam fungsi hash. Output hash dari sebuah blok menjadi input untuk blok yang berikutnya. Jadi kalau digambarkan, fungsi hash ini menerima blok MI dan nilai hash dari blok sebelumnya HI-1. Hasilnya adalah message digest HI. Seringkali banyak orang salah menganggap bahwa fungsi hash ini adalah sebuah fungsi enkripsi. Jadi misalnya di dalam sebuah tulisan saya pernah menemukan password ini dienkripsi dengan fungsi hash. Fungsi hash bukanlah sebuah proses enkripsi. Meskipun nilai hash yang dihasilkan tidak memiliki makna. Mengapa demikian? Karena nilai hash tidak dapat ditransformasi balik dari pesan semula, artinya nilai hash tidak dapat didekripsi. Jadi pesan aslinya. Kemudian alasan lainnya, proses hashing itu tidak menggunakan kunci sebagaimana halnya pada algoritma kriptografi kunci simetri atau kriptografi kunci publik. Jadi jangan sampai salah lagi mengatakan bahwa fungsi hash itu adalah fungsi enkripsi. Tapi fungsi hash itu adalah sebuah fungsi kompresi yang bersifat satu arah. Hingga saat ini terdapat puluhan fungsi hash yang terdapat di dalam kriptografi. Beberapa fungsi hash yang populer adalah seperti MD2, MD4, MD5 yang panjang message digest adalah 128 bit. RAPMD 128 bit, RAPMD 128.256, dan yang lain di bawahnya ini bisa kalian baca. SH1 160 bit, SHA 256 bit atau 224 bit, SH512. Nah, SH1, SH256 dan SH512 disebut juga dengan SH2. Kemudian SH3 adalah algoritma keluarga fungsi SHA yang terbaru yang bernama kecak, yang dapat menghasilkan message digest yang berukuran sembarang. Wirepulse, Nefru, Grostel, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa fungsi hash yang populer. Fungsi hash memiliki banyak sekali kegunaan. Fungsi utama dari fungsi hash itu adalah menjaga integritas atau keaslian pesan. Fungsi hash, nanti kalau kita bahas lebih detail algoritma fungsi hash ini sangat peka terhadap perubahan 1 bit pada pesan. Artinya kalau pesan diubah 1 bit, maka nilai hashnya berubah sangat signifikan. Jadi meskipun pesan diubah 1 bit bukan berarti nilai hashnya berubah 1 bit, tapi perubahannya sangat berbeda sekali dengan nilai hash dari pesan semula. Nah, untuk memeriksa keaslian sebuah pesan, maka bandingkan nilai hash yang baru dari pesan yang sudah diubah dengan nilai hash yang lama. Jika sama, berarti pesan itu masih asli. Nah, jika tidak sama, berarti pesan sudah dimodifikasi. Sebagai contoh misalnya, ini sebuah pesan yang berupa sebuah file. Bisa Anda baca seperti ini. Ya. Nah, ini saya hitung nilai hashnya dengan algoritma MD5. Salah satu fungsi hash yang populer juga. Nah, ini adalah nilai hashnya yang sepanjang 128 bit yang dinyatakan dalam hexadesimal. Sekarang, misalkan pesan tadi saya ubah hanya 1 karakter saja. Misalnya di sini sebelumnya tertulis 33 derajat Celcius, saya ubah menjadi 32. Kemudian kita hitung kembali nilai hashnya. Ini adalah nilai hash dari pesan yang sudah diubah. Nah, maka kita dapat menggunakan nilai hash ini untuk membandingkan keaslian dari pesan yang lama dengan pesan yang baru. Sebelum diubah, nilai MD5-nya adalah, atau nilai hashnya adalah ini. Setelah diubah 1 huruf, 1 angka, lihat, nilai hashnya berbeda sangat jauh dengan yang pertama. Maka dapat disimpulkan, karena nilai hash dari pesan yang baru berbeda dengan nilai hash dari pesan yang lama,
maka disimpulkan bahwa pesan ini sudah mengalami modifikasi atau perubahan. Ini contoh-contoh lain ya. Ini ada contoh sebuah kalimat yang memuat semua huruf A sampai Z. Ini adalah fox. Ini Z fox jumps over the blue dog. Nah, di sini diubah over menjadi our, jadi V jadi U. Nah, perhatikan nilai message digestnya sangat berbeda. Atau over menjadi OVR. Lihat, bandingkan dengan yang ini sangat berbeda. Atau V-nya dibuang, aware. Biasanya berbeda. Kesimpulannya, mengubah hanya 1 bit pesan akan mengubah message digest-nya sangat berbeda signifikan. Karena kegunaannya untuk mendeteksi perubahan pesan, maka fungsi hash sering dinamakan juga cryptographic checksum atau message integrity check atau manipulation detection code yang maknanya sama, yaitu memeriksa perubahan pada pesan secara kriptografis. Beberapa developer pengembang perangkat lunak seringkali melengkapi file-file yang bisa diunduh dari websitenya dengan nilai hash. Jadi misalnya ini ada contoh sebuah developer antivirus ya, yang namanya Symantec ya. Mereka merilis sebuah program antivirus. Ini filenya. Ya. Nah, di bawahnya tertulis nilai hash dari file ini. Apa maksud dan tujuan menampilkan nilai hash dari file ini? Tujuannya adalah agar pengguna setelah selesai mengunduh file exe ini, ia dapat memeriksa apakah file yang dia unduh itu sama persis dengan file yang ada di server dia di dalam website ini. Nah, pengguna kemudian menghitung nilai hash dari file yang dia unduh, lalu dia bandingkan dengan nilai hash yang tertera di situs web ini. Jika sama berarti file tersebut asli atau utuh. Nah, jika tidak sama berarti ada perubahan. Sebab mungkin saja file ini berubah karena serangan virus misalnya. Jadi dengan menampilkan nilai hash dari file yang diunduh, menjamin keaslian dari file tersebut. Kedua, kegunaan fungsinya adalah menghemat waktu pengiriman. Misalkan kita ingin memverifikasi sebuah salinan atau kopi dari sebuah arsip ya, dengan arsip aslinya. Arsip aslinya terdapat di kantor pusat, sedangkan salinnya terdapat di sebuah kantor cabang yang lokasinya sangat jauh. Nah, ketimbang kita mengirim kopi dari arsip tersebut ke komputer pusat, yang pasti akan membutuhkan waktu transmisi yang lama, maka lebih mangkus atau lebih efisien cukup mengirimkan message digest-nya saja. Jadi, message digest dari kopi dari arsip tersebut dihitung, lalu dikirimkan, misalnya lewat email. Nah, kemudian dibandingkan dengan message digest dari arsip yang asli di dalam server di kantor pusat. Jika sama, berarti kopi dari arsip tersebut sama dengan arsip di database pusatnya. Nah, jadi ketimbang kita mengirimkan salin arsip itu yang ukurannya mungkin ukurannya sangat besar dan ini lama dan membutuhkan bandwidth yang besar, maka cukup mengirimkannya dalam bentuk message digest saja. Ketiga, fungsi hash dapat digunakan untuk menormalkan panjang data yang beraneka ragam. Misalkan di dalam sebuah sistem yang aksesnya menggunakan password, setiap pengguna tentu memiliki password yang panjangnya berbeda-beda. Misalkan diberikan ketentuan panjangnya 8 karakter. Ada pengguna yang passwordnya 10 karakter, 15 karakter, 25 karakter, ya, atau misalnya 20 karakter dan sebagainya. Nah, password itu disimpan di
server, ya, atau komputer host, yang gunanya nanti untuk keperluan autentikasi. Jadi kalau misalnya pengguna login ke dalam sebuah server, dia menggunakan password itu diperiksa apakah sama dengan password yang disimpan di dalam basis data. Nah, karena panjang password setiap pengguna itu bermacam-macam, tentu field password dalam basis data ini tidak mungkin bisa memuat panjang password yang berbeda-beda itu. Biasanya panjang field dalam sebuah basis data itu ukurannya sudah tetap, ya. Misalnya panjangnya sekian karakter misalnya. Nah, untuk menyeragamkan panjang field password yang bermacam-macam tadi, maka di dalam basis data yang disimpan bukanlah password yang sesungguhnya, tetapi yang disimpan hanyalah nilai hashnya saja. Jadi ketika pengguna login ke server, sistem akan menghitung nilai hash dari password yang dia masukkan, kemudian sistem akan membandingkan nilai hash dari password yang dia masukkan tadi dengan nilai hash dari password yang disimpan dalam basis data. Jika sama, berarti dia terautentikasi. Tadi kita sudah membicarakan mengenai salah satu sifat fungsi hash, yaitu diberikan dua buah string A dan B. Tidak mungkin kedua string tersebut memiliki nilai hash yang sama. Jika dua string yang berbeda memiliki nilai yang sama, berarti terjadi kolisi. Secara matematis, kolisi pada sebuah fungsi hash itu sangat sulit terjadi. Namun, dengan melalui beberapa percobaan, ada orang yang bisa menemukan kolisi pada fungsi hash. Apabila sebuah fungsi hash mengalami kolisi, berarti fungsi tersebut sudah tidak aman secara kriptografis. Ini adalah beberapa fungsi hash yang sampai statusnya saat ini ada yang sudah ditemukan kolisinya, ada yang belum ditemukan, dan ada yang hampir. Seperti misalnya MD5 ini sudah ditemukan kolisinya. Kemudian SHA, yang SHA2 ini ya belum ditemukan kolisinya. Ya, penting bagi si pengembang algoritma fungsi hash ini ya, untuk memeriksa keamanan fungsi hash yang dia buat, seberapa besar kemungkinan terjadinya kolisi tersebut. Tentang kolisi ini nanti akan kita jelaskan lagi pada materi-materi selanjutnya. Demikian pembahasan saya tentang fungsi hash. Selamat belajar.